Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Halo. Puji Tuhan, sore hari ini saya akan menyaksikan kasih Tuhan yang luar biasa. Kejadian ini mulai tadi malam Bapak Ibu Saudara. Jam 11 malam saya ditelepon jemaat kami yang ada di Bajulan tempatnya. Saya kaget benar karena jam 11 malam ya. Ternyata dia katakan, Bu, ini suami saya, ya, enggak saya sebutkan namanya saja. Suami saya keluar gitu, keluar jam berapa? Jam setengah 10. Tapi saya terima telepon itu agak kayak mimpi gitu karena memang saya barusan tidur enak-enak ya. Dapat telepon itu. Lantas saya katakan, terus gimana? Nggak bawa HP? Saya bilang, kalau bawa HP saya nggak bingung, Bu, ini nggak bawa apa-apa. Jadi cuma jalan, pakai celana pendek juga, sama kaos begitu aja. Lalu, ya kita berdoa ya, Mbak, saya bilang gitu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, pagi-paginya, ya. Malamnya itu saya nggak bisa langsung tidur karena saya juga kepikiran karena keluarnya malam. Lantas nggak bisa tidur, saya berdoa. Setelah doa itu saya balik tidur lagi karena masih jam berapa itu? Jam 1-an ya, jam 1. Jadi saya tidur lagi. Jam setengah 5 saya bangun, saya berdoa. Pagi-pagi sementara saya ngerawat pasien ini, ibu ini datang sambil nangis-nangis gitu. Dan setelah itu dia langsung mau masuk ke dapur, ke belakang. Dipikir saya ini ngapusi gitu. Terus saya bilang, ada Bu, suami saya di sini. Nggak ada, Mbak. Terus akhirnya tak suruh duduk, dia duduk ngomong-ngomong sambil nangis. Anaknya yang kecil ini tanya terus, ayah di mana, Ma? Ayah di mana? Jadi nangis. Dan setelah katakan seperti itu, saya ini ya langsung nangis, langsung saya ajak, daripada saya nanti terhanyut ikut nangis, saya ajak doa. Ayo doa, Bu. Ayo doa, Mbak, kita doa saja. Saya doakan. Setelah itu amin. Saya bilang, pokoknya Mbak tenang saja, hari ini pasti suami datang ya. Dia tidak kemana-mana, pokoknya baik-baik saja dan hari ini pasti datang. Dan sudah saya datang ke ada acara di Bamak itu. Setelah selesai acara dari sana, saya nggak langsung pulang ke Jetak, saya langsung ke tempatnya ibu ini dan saya datang. Terus gimana? Sudah ada kabar suaminya? Ternyata sudah WA saya, tapi saya belum sempat buka hati saya. Sudah, Bu, ternyata ada di Madiun. Jadi jam berapa? Jam 8 lebih sekian gitu, katanya sudah sampai di Madiun. Setelah itu saya lega sekali, Tuhan luar biasa. Dan saya duduk mungkin kurang lebih 10 menit belum ada mobil putih datang. Ya itu, Bu, mungkin suami saya itu gitu. Beneran, Bu, Bapak Ibu, suaminya datang dengan saudaranya itu. Jadi kesempatan saya bisa ngomong, bisa berdoa bersama-sama dengan mereka. Saya katakan jangan diulangi lagi ya, buat spot jantung saya juga, karena malam-malam ya, persoalan rumah tangga itu pasti ada. Tapi jangan sampai seperti itu ya. Pasti ada jalan keluarnya, saya bilang gitu. Terus saya ajak berdoa dan setelah itu saya pamit pulang supaya diteruskan sama saudaranya ini. Yang saya benar-benar sangat bersyukur kepada Tuhan, apa yang saya katakan ya, maksudnya dengan iman percaya saya katakan hari ini suamimu pasti pulang, nggak tunggu besok, pokoknya hari ini gitu. Saya bilang hari ini. Ternyata benar-benar Tuhan jawab doa saya dan apa yang saya ucapkan
benar-benar Tuhan nyatakan. Saya percaya bahwa suami daripada ibu ini tidak apa-apa, maksudnya sekalipun dalam pikiran dan hati yang gundah gulana itu tadi, dia tidak sampai punya pikiran-pikiran yang tidak baik. Dan itu memang sudah saya doakan malamnya itu benar, semuanya juga dalam keadaan baik dan sehat, dan tidak sampai pingsan karena tidak bawa uang, tidak bawa HP, jalan. Jadi dari Bajulan itu sampai ke Madiun ternyata itu jalan kaki. Jadi itu yang dikhawatirkan oleh istri dan mertuanya tadi, dan anak-anaknya yang masih kecil-kecil itu tanya terusnya. Kalau anak kecil kan tidak bisa dibohongi, jadi terus nangis dan cari ayahnya ini. Puji Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan Yesus bagi anak-anaknya yang selalu berharap bersandar kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkannya, Tuhan tidak pernah melewatinya, tetapi Tuhan selalu memegang janjinya. Janji itu iya dan amin, pasti digenapi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kesaksian yang luar biasa ya, saudara-saudara ya, yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nek menurut saya itu ya, ini nek kursi depan itu kosongnya diduduki, menurut saya loh itu. Yang lain saya tidak tahu. Jadi kursi ini saya ngarepnya juga sampai kosong, nek dipoto ketok. Saudara yang kami kasihi, juga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya saya ini murtadin, saudara. Murtad. Jadi dulu ada di sana, sekarang saya ada di sini, dan sekarang ada di sini. Saya selalu berdoa mudah-mudahan kursi yang di depan tidak kosong. Itu ya saudara ya. Nah, terus saya masuk di gereja itu di tempatnya Pancaran Kasih. Dulu tuh di tempatnya Betani, tepatnya tanggal 27 bulannya 10 tahunnya 2000. Jadi disitulah saya masuk gereja. Tadinya saya masuknya nggak ke gereja, ke sana. Akhirnya ada jemputan gitu, saya diajak, saya ini ikut gitu aja. Ikut terus di situ lah duduk saya itu sama berkat itu. Tahu itu Bida Triana sama suaminya Pak Bambang. Saya selalu duduk sama beliau. Beliau selalu gini, Bu, minggu rawuh melih nggih. Rawuh melih nggih. Itu KTP saya masih belum Kristiani. Jadi KTP saya belum itu, terus akhirnya saya selalu ke situ, terus oleh Bu Bambang sama istrinya Bu Ida itu saya ketempatan yang bisa ini jenenge family altar atau WA gitu. Nenggone MA ya. Ya karena saya sudah lama tidak di situ, lupa namanya. FA, family altar gitu ya. Di rumah saya geger. Mengapa? Mestinya saya ini selalu mendatangkan yasinan, dan ini mendatangkan teman-teman yang dari gereja. Geger saudara. Ini dan itu. Akhirnya saya dibenci. Tapi ya itu tadi, firman Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah kamu bila kamu dihina karena Tuhan Yesus. Jadi saya berbahagia terus, lebih-lebih yang manuk neng awang-awang ae dingoni karo Tuhan, suket lan tukulan juga diopeni, apalagi saya yang murtadin, mesti nomor 1. Ya, yang lain kan sejak kecil, sejak saya murtad Tuhan, betul ibu-ibu. Jadi tepatnya tanggal jamnya ya jam gini nih, karena mulainya juga jam 4. Pada waktu di sana mulainya jam 4. Terus jam gini itu kalau yang masuk pertama ke gereja kan disuruh ngacung dan berdiri. Siapa orang baru? Lah saya ini karena di sini baru, saya ini Kristen belum, saya ya berdiri gitu aja. Tolong yang orang baru berdiri, ya saya berdiri. Nanti yang baru belum ada 1 bulan berdiri, saya berdiri lagi. Lama-lama saya menjadi pengikut Yesus Kristus ya. Tapi anak-anak saya belum, karena saya pada waktu masuk sana sudah punya anak 2, suami 1.
Yang penting saya bilang sama keluarga saya ingin ibadah di sini diizini, gitu aja. Jadi ini hari ini saya gak bicara masalah berkat, berkat sudah melimpah, sampai turah-turah sudah gitu aja. Tapi belum meluap kayak Mas Banjir, kan meluapnya sampai Jati, ngengor, gandul, bilang kencang, malah lagi jauh-jauh ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mudah-mudahan nanti saya bawa satu, besok bawa lagi satu. Memang sulit di sini ini ya, untuk bareng 20 orang, metu ya 20 orang. Di sini kan gitu. Doa ini sok-sok kurang pas. Tambahkan jiwa-jiwa Tuhan, tambahkan jiwa-jiwa Tuhan. Mestinya ditambahi. Tambahkan jiwa-jiwa Tuhan, tambahkan jiwa-jiwa. Yang di sini pertahankan Tuhan. Mestinya begitu. Tambahi, tambahkan mlebu loro metu 20. Mlebune telu, metune tak lihat gak ada. Metune 5. Mestinya itu tambahkan yang terakhir atau buang tereh. Pertahankan Tuhan yang ada di sini jemaatnya. Mestinya begitu. Tambahi itu Mas Banjir ya. Berdoa tambahkan. Pertahankan yang ada di sini. Jadi soalnya nambah siji bareng nggak iso. Tapi mbak metu 20. Nah akhirnya setiap ini saya hitung, ini 33 ini. Wes tak dulu ya 35. Kemarin 35 itu jemaat yang jenengan ini 35 ini. Berdoa nih lo kurang. Bukan salah enggak, kurang. Tambahkan jiwa-jiwa Tuhan. Ngendikannya kan halus ya, enggak kayak saya. Tambahkan jiwa-jiwa Tuhan, tambahkan jiwa-jiwa semengkene metu. Ini tambahkan jiwa-jiwa Tuhan yang di sini dipertahankan biar di sini terus. Tambah 1 keluar 10, tambah 3 keluar 20. Kurang ya. Maaf ini kakak rohani saya Mas Banjir ya. Ini saya memang orangnya itu glogok sor lah, orang Jawa bilang itu apa adanya itu loh. Doanya kurang itu satu. Terus 2, saya berdoa semoga nanti Selasa depan yang depan itu penuh, bensin sendiri. Nanti kalau ada malaikat yang datang biar duduk belakang saja. Jadi kita duduk wis tak kei contoh ning kono lho. Ya liyane iki ning mburi. Padahal saya di sini itu sebetulnya memberi contoh. Aku duduk di depan, yang lain juga biar lenggahnya juga di depan. Jadi yang kosong nanti kursi nanti kalau ada jemaatnya lagi biar di depan lagi. Kalau kok kosong biar malaikat di surga nanti datang ke sini. Nanti nek doa tolong ditambahi. Yang ada di sini dipertahankan ya. Jono metu ini kurang lebih ini 35. Terus engko nek enek pendeta sing saka luar negeri utawa rada piye ngono ya pendeta. Sebenarnya firman Tuhan itu disampaikan siapa saja itu sama. Tapi malah 50 ke atas sampai 60. Pokoknya 50 sampai 60, mau nek rada luar negeri 60 70. Nek wis gak balik neh 35. 35 ini saya hitung ini tiap Selasa. Bangun pagi ndak lho 40 ngoten wis gak muat. Jadi 35 santo, kadang iso 37, nek ininya 33, nek sak bulan rawuh 2 berarti 35. Doa aku ya salah, kudune kan 50 ngono. Jadi berbondong-bondong kurang maksudnya ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jadi saya ini murtad gitu aja. Makanya nek ujian ya Bu Susi. Tahun 2000 ke sana wis habis ora iso aku. Seperti ini tadi kan tahunnya ke sana 2000. Nek 2000 ke sini wah nyaplok saja enak. Nek ke sono lihat manukin awang-awang. Jadi dengar saja baru di sini. Ya gak iso blas. Ya demikian ya. Mohon maaf bila salah. Semuanya saya mohon maaf ya. Saya orangnya globosor. Diterima baik, monggo baik ya monggo. Enggak ada yang terima tidak baik ya. Nih Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin. Amati mboten-mboten ingkang belajar. Tadi sowan mriko ngaten. Kowe kok anu karo aku piye kok. Lah aku nek sing jiko yo gelem ae kok ngoten. Nggih puji Tuhan nyuwun bantuan doa paringi sehat kuat. Nuwun.
Loh, angen loh Bu ya jemaat-jemaat ini. Uangnya